Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nujannah dari jurusan Akuntansi Syariah semester 7 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai audit findings. Video ini ditujukan sebagai salah satu tugas mandiri mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Makmuri Ahdi, MAK. Check this out. Apa sih audit findings? Audit findings atau temuan audit merupakan himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Audit findings adalah kesimpulan akhir dari kegiatan pemeriksaan, yaitu auditor melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan bukti audit, kemudian melakukan analisis atau evaluasi terhadap bahan bukti audit tersebut. Temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu baik saat sekarang atau masa lalu, serta yang mungkin terjadi di masa yang akan datang terdapat kesalahan. Terdapat 3 ciri temuan audit yang dikategorikan baik, yaitu yang pertama, temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Kedua, temuan audit harus penting atau bersifat material. Dan yang ketiga, temuan audit harus mengandung unsur temuan, yaitu berisi kondisi, kriteria, dan sebab akibat, serta rekomendasi. Berikut merupakan elemen-elemen temuan audit. Itu diantaranya ada kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Adapun kecurangan, penyalahgunaan, atau penyimpangan yang merugikan perusahaan harus dicegah sebelum terjadi. Peranan audit internal perusahaan sangat besar dalam mencegah terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi jika kecurangan sudah terjadi. Dan itu merupakan salah satu tugas manajemen perusahaan untuk menciptakan kondisi yang bisa mencegah terjadinya kecurangan. Berikut contoh indikasi temuan audit terkait kasus penyimpangan dan kecurangan pada PT Waskita Karya Persero Tbk. 2,000 years later. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari tahun 1961. Perusahaan ini membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Perseroan diakui sebagai perusahaan konstruksi yang memiliki keunggulan kompetitif yang membawa kepercayaan para pelanggan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai proyek. Saham mayoritas perseroan terdiri dari pemerintah Republik Indonesia sebesar 66,04%, masyarakat sebesar 33,96%. Perseroan melakukan go publik pada 19 Desember tahun 2012 dengan kode saham WSKT. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang jasa konstruksi dan berdiri sejak tanggal 1 Januari 1961. Kasus kecurangan PT Waskita Karya Persero Tbk mulai mencuat sejak pertengahan Agustus tahun 2009. Kasus manipulasi laporan keuangan ini diketahui ketika terjadi pergantian direksi saat PT Waskita Karya Persero Tbk akan melakukan penerbitan saham perdana atau IPO. Direktur utama yang baru yaitu Muhammad Kholik tidak menerima laporan keuangan manajemen yang lama. Menurutnya, ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan tersebut sehingga ia meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit lebih dalam atas akun tertentu. Setelah dilakukan audit investigasi, terungkap bahwa manajemen lama PT Waskita Karya Persero Tbk melakukan manipulasi dalam laporan keuangannya berupa penggelembungan, markup, dan kelebihan pencatatan laba pada beberapa proyek yang dilakukannya. Adapun proyek tersebut adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau dan proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Praktik manipulasi laporan keuangan ini menyebabkan PT Waskita Karya Persero Tbk mendapatkan keuntungan senilai 5 miliar rupiah, lebih tinggi dari seharusnya.
Selain itu, sanksi dinonaktifkan dari BUMN juga didapatkan oleh pihak manajemen lama yang terlibat serta pihak kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar rupiah dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar rupiah. Dari kasus kecurangan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dapat dilihat bahwa auditor internal perusahaan tersebut membuat kesalahan pencatatan laporan keuangan pada pos laba. Kecurangan tersebut dilakukan agar pos laba perusahaan terlihat besar atau murni karena ketidaksengajaan. Tetapi setelah dilihat berita, ternyata ada keterlibatan pihak internal perusahaan, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antar pihak auditor internal dengan manajemen perusahaan terbilang sangat besar. Untuk mengetahui apakah hal tersebut termasuk ke dalam sebuah kecurangan atau tidak, auditor dapat berpedoman pada PSA nomor 70 SA seksi nomor 316 yang mengatur tentang kecurangan dalam audit laporan keuangan. Dalam pasal tersebut dicantumkan semua hal yang berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Jika dilihat menurut PSA nomor 70 SA seksi nomor 316 pada kasus PT Waskita Karya ini, maka kasus ini termasuk salah satu gambaran atau karakteristik kecurangan yang ditunjukkan pada kalimat salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Sekian pemaparan video tentang audit findings dan contoh indikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.